kali ini kita sedang berada di kuburan yang dulu pernah kita sepil untuk kita datangi. Keren nggak, guys? Nah, setelah siang hari kita survei lokasi untuk memastikan tempat ini aman, maksudnya nggak ada binatang berbahaya, tumbuhan yang mungkin beracun, atau hal-hal yang berbahaya lainnya. Malam ini kita akan mencari tahu dan membuktikan apakah ada hal-hal mistis di lokasi ini. Ya, walaupun kadang-kadang memang ada hal-hal aneh yang muncul secara kebetulan, seperti botol yang bergoyang-goyang sendiri saat kita di kuburan. Tetapi, kejadian-kejadian itu bukan berarti karena ada hantu. Semua hal yang muncul, termasuk perasaan yang kami rasakan pada saat di tempat asing, itu semua bisa dijelaskan secara ilmiah, baik dari konsep psikologi maupun neuroscience. Kita sedang berada di... Saya tunjukin satu video lagi. Adik si main. Ya, seperti biasa, kita tidak menemukan dan merasakan hal mistis apapun di sini. Padahal, di sini memiliki begitu banyak cerita mistis dan horor. Tapi, kembali lagi, kalau hanya cerita dan tidak bisa dikonfirmasi, belum bisa dianggap sebagai fakta ya. Dan munculnya perasaan takut atau seram di malam hari itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor psikologi dan evolusi. Seperti saat malam hari, sering kali dikaitkan dengan ketidakpastian karena pandangan kita yang terbatas akibat kurangnya cahaya. Jadi, gelap itu memberikan kesan yang tidak terduga. Dan hal ini membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi saat penglihatan kita kurang jelas, hal itu bisa membuat pikiran kita mengisi kekosongan dengan gambaran yang lebih mengerikan. Sehingga membuat kita merasa tidak nyaman dan lebih takut. Dan yang terakhir, saat malam hari, indera kita itu cenderung mengandalkan indera lain, seperti indera pendengaran dan indera peraba. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih peka dengan suara maupun gerakan di sekitar kita. Dan hal inilah yang memicu respon ketakutan kita. Menurut saya pribadi sih, kalau misal hantu sukanya gangguin manusia, kenapa malah cari tempatnya sepi ya? Kenapa nggak cari tempat yang ramai sekalian? Atau jangan-jangan takut ketangkep orang sakti? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Wah, keren ya. Ini namanya Gen Alvarizi. Terus ada video di mana dia ke rumah kosong malam-malam, terus dia nunjukin ada di videonya itu dia nunjukin ada kayak dua bersinar seolah-olah mata. Dia ngejelasin dengan penjelasan bahwa itu karena otak kita ngerasa itu setan, jadi seolah itu setan padahal kemungkinan pantulan cahaya dan lain-lain. Bahkan lihat video dia kayak make sense banget gitu. Terus Ferry Irwandi juga sempat nge-mention anak ini yang bilang bahwa kalau semua anak sepemikiran kayak dia, setidaknya kayaknya masa depan tidak buruk-buruk amat. Menurut Pak Guru tentang anak tersebut? Iya, saya penasaran sama ayah ibunya. Dan sejujurnya saya sangat kagum sama anak ini. Ini adalah apa ya, semacam pelipur lara bagi saya. Ini adalah oasis di tengah gurun pasir. Saya yang disampaikan itu sebenarnya saya juga udah bikin kontennya persis sama seperti itu, tapi zaman dulu. Tapi melihat bahwa yang menyampaikannya itu adalah anak kecil dan dengan gaya bahasa yang sangat runut dan kemudian dengan diksi-diksi yang hanya bisa diucapkan oleh orang yang banyak membaca, maka saya benar-benar kagum sama anak kecil ini. Duaan ya. Itu luar biasa lah. Kapan-kapan kita ajak podcast yuk, atau kita kasih hadiah dia gitu, naon gitu. Dia di luar pulau tapi dia di Palu. Nah, di Palu. Aduh, kasihan atuh anak kecil. Bukan di Palu, di Takwal, maksudnya di Kota Palu. Oh, ya. Di Kota Palu. Ya nggak apa-apa, nanti pas kita ke Sulawesi kita main ke sana gitu. Nah, tapi ini ya, anak siapa namanya? Alvarizi. Nama Instagramnya Gen Alvarizi. Gen Alvarizi. Kalau misalkan Anda tetap melanjutkan cerita yang semacam ini, bisa jadi akan semakin banyak orang yang terkagum-kagum dengan Anda ini. Dan karena itu, maka channel-channel yang hantu-hantuan yang sekarang penontonnya jutaan itu akan merasa terancam dan mungkin saja akan menabuh genderang perang. Karena bocil ini kalau berkembang, itu akan lebih mematikan daripada pesulap merah terhadap para dukun. Karena pesulap merah mah ya keren, dia tuh bagus, dia tuh ya expert lah saya pikir tuh, dan berilmu nyata gitu. Tapi pesulap merah teh sudah punya musuh yang terframing
sudah punya polarisasi yang khas gitu, dan dia juga ada di satu komunitas yang besar gitu. Nah, sedangkan si bocil ini akan susah diserang karena masih kecil. Jadi orang yang melawannya akan benar-benar dipermalukan dengan si anak ini. Maka saya berharap si anak ini tuh semoga bukan hanya awet, tapi juga bisa menularkan kepada teman-temannya, menginspirasi orang untuk bisa menjadi seperti itu. Ya, saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik kalau kebanyakan gak usah kebanyakan lah, segelintir anak di Indonesia seperti itu, Indonesia akan menjadi maju. Salam hangat buat Kang Gen Alfarisi. Dia bahkan bio di Instagramnya bagus Pak Guru. Apa? Spooky Detektif Gen Alfarisi. Wih, mantap, Spooky Detektif. Menguak hal mistis dengan realistis. Iya. Perlu diapresiasi. Itu tapi jangankan dia menginspirasi banyak orang. Saya ngelihat videonya langsung, sebenarnya aku tidak harus takut terhadap kegelapan malam. Iyalah. Makanya tuh, kalau misalkan ada kegelapan tuh, tantangin aja hantunya, setannya gitu. Saya tuh udah bertahun-tahun nantangin setan. Setiap lewat kuburan, setiap apa, nggak terjadi apa-apa, tirame cik saya teh. Munculnya anak itu tuh kayak matahin kebiasaan kayak gini, kan ada kayak gini Pak Guru. Kebiasaan kayak ini, kebetulan ada pertanyaan dari Aposis nyambung. Pak Guru kasih paham dong tentang orang yang sering permisi kencing di hutan, alasannya adab sama penghuni hutan di situ. Tapi nggak permisi pas kencing di WC, padahal di situ juga ada penghuninya. Capek jelasinnya buat orang yang masih percaya kayak gitu, Pak Guru, gimana cara ngejelasinnya? Istilah permisi kencing di hutan itu sebenarnya dalam adab tuh bukan terhadap jin atau yang semacam itu, tapi terhadap lingkungan, terhadap alam. Jadi biasanya kita kalau di hutan ada lubang dipipisin gitu. Bisa aja itu teh ular gitu. Nah, jadi kita dalam tanda kutip ada ajaran untuk permisi ke itu teh, kita tuh harus berhati-hati pada hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau misalkan jin dan lain sebagainya urusannya kedua ketiga. Nah, kalau misalkan di WC ya memang sudah sewajarnya di sana. Jadi ya sebenarnya di sini tuh ada banyak sekali kesalahpahaman. Bahkan di dalam Islam tuh kan ada, kalau misalkan ada lubang jangan dikencingin. Itu teh para ulama juga ada yang bilang itu adalah gara-gara ada hewannya yang takut dizolimi, ada juga yang mengatakan itu ada jinnya gitu. Pohon berbuah juga tidak boleh. Iya, nah yang seperti itu padahal ini sebenarnya terkait dengan dengan etika terhadap alam gitu. Kayak gitu. Saya pernah pipis di daunnya mati. Ya. Saking asamnya kali itu. Iya, mungkin. Ya, tapi ya intinya mah kita tuh menilai itu bisa aja jadi kita abaikan sesuatu yang kita tidak bisa takar dan tidak kita nilai gitu. Jadi maksudnya gini, kamu beriman tidak? Kan iman nggak bisa ditakar, udah abaikan gitu ya. Di situ ada jin, nggak bisa ditakar, oke abaikan. Kita mau percaya mau nggak urusan lain, tapi jangan jadikan hal-hal yang seperti itu sebagai keputusan dan kita ajarkan kepada pihak lain gitu. Jadi kita hanya mengajarkan kepada pihak lain hal-hal yang bisa ditakar. Jadi kalau buang sampah sembarangan, buang sampah di lubang itu kan bisa ditakar gitu. Soal di lubang itu ada jinnya tidak bisa ditakar, tapi di lubang itu tuh ada misalkan kerajaan semut, nah itu bisa ditakar. Jadi kita fokus pada sesuatu yang bisa ditakar, yaitu di situ ada kerajaan semut. Kasihan kalau misalkan kita sumbat gitu ya, hal-hal yang semacam itu. Gitu. Tapi kalau ini dengan mitos-mitos, bukan mitos, ada ceritaan-ceritaan. Ini orang itu kencing di suatu tempat terus tiba-tiba bengkak. Ya itu tuh bisa aja gitu. Jadi ya kan, maksudnya pernah kejadian juga. Pipis di satu tempat, kemudian si air pipisnya itu mengundang reaksi dari hewan yang ada di situ. Jadi nyeret gitu. Dia nggak sadar kali ya? Dia nggak sadar. Nah itu kan bisa kejadian seperti itu tuh banyak gitu. Ya bayangin kan kita misalkan pipis di kembang ada tawonnya di situ, terus si tawonnya tuh bereaksi gitu. Itu kan kita pipis di satu tempat itu bisa dianggap sebagai provokasi buat si hewan-hewan gitu. Jadi ya mendingan nggak usah gitu. Ya, atau jadi kayak gimana ya, cari tempat yang memang lebih layak gitu untuk itu gitu. Ya, sesederhananya itulah. Kalau misalkan jin,
Saya pikir sih gak usah dijadikan bahan pertimbangan gitu. Ya sekali lagi ya, mau percaya atau tidak ya silahkan, tapi jangan dijadikan pertimbangan. Leluhur-leluhur kita juga kadang-kadang ngasih pelajaran-pelajaran tuh dengan cara yang nyingsieunan seperti Iya, itu, tinggi karena mereka tidak memiliki mekanisme hukum dan tidak memiliki penjelasan yang kuat untuk ngasih tahu orang gitu. Sebenarnya orang tuanya nggak pengen si anaknya keluar pas maghrib tiba-tiba kan pulang takut ada diculik kolong wewe gitu Nah, gitu iya kali ya. itu. Padahal alasan sebenarnya adalah di zaman dulu mah lampu teh susah. Yes. Di zaman dulu pemukiman itu jumlahnya sangat sedikit. Dikelilingi oleh hutan belantara. Bayangkan kalau Baraya tinggal di Indonesia 100 tahun yang lalu aja. Nah kayak tempat ini tuh kan hutan belantara. 100 tahun yang lalu teh pemukiman teh di wilayah-wilayah kecil itu hanya terdiri dari 30-40 kepala keluarga gitu. Kalau misalkan kabur sedikit nggak balik lagi itu potensial sekali. Nah, jadi mohon dipahami mitologi-mitologi itu harus dipahami itu adalah bagian dari pembelajaran orang zaman dulu ketika mereka belum memiliki mekanisme hukuman atau belum bisa menjelaskan konsekuensi dari apa yang dilakukan gitu. Tapi banyak banget ya kayak baru dipikir-pikir istilah kayak yang mau ngasih tahu tapi dengan cara menakut-nakuti kayak misal, makannya nggak habis nanti istri atau suaminya berewokan dan lain-lain terus jangan duduk di pintu nanti susah jodoh lain-lain gitu banyak ya mitos-mitos kayak gitu. Ya itu tuh untuk membangun peradaban. Jadi Baraya jangan remehkan mitos-mitos seperti itu. Ya karena itu tuh cara kita bisa mencapai peradaban kayak sekarang tuh gara-gara mitos kayak gitu. Coba misalkan yang sederhananya gini lah ya. Gimana caranya agar masyarakat dari sebuah bangsa itu bisa maju? Ketika mereka tuh bersatu, menyatukan idenya. Menyatukan idenya, ayo kita bikin kota misalkan. Begitu kan? Bagaimana cara untuk menyatukannya? Harus ada pemimpin. Tapi si pemimpin itu harus membual dengan mitos-mitos agar dia bisa memimpin. Saya adalah anak raja, saya adalah anak dewa, sujud ke saya karena saya adalah anak dewa. Semua raja-raja di Nusantara di zaman klasik itu pas meninggal dia dikuburkan eh, dalam nisan atau dalam candi yang membentuk dewa. Jadi misalkan, oh dia dikebumikan sebagai Dewa Wisnu gitu. Kayak Erlangga tuh kan dikebumikannya dengan patung Dewa Wisnu gitu. Karena apa? Karena dia mengaku Dewa Wisnu. Kenapa seperti itu? Biar tidak diberontaki. Kenapa biar tidak diberontaki? Karena pada waktu itu belum ada mekanisme yang bisa diandalkan untuk bisa mengontrol sebuah masyarakat. Makanya si raja-raja itu terpaksa membual dan atau dia sendiri masuk dalam bualan itu dan akhirnya mengaku bahwa oh saya tuh adalah suaminya Nyi Roro Kidul. Nah, saya adalah begini begitu. Tapi dengan cara itulah masyarakat akhirnya bisa bersatu dan itu bukan hanya milik Nusantara, di seluruh dunia seperti itu. Kata orang Cina ada doktrin Tianming-nya, nah, kan? Nah, apa? Tahu Saya pernah ngomong ya. Iya pernah Di mana ya itu tuh ya? udah lama lah pokoknya. Ya udah lama. Nah, ketika misalkan di Eropa seperti itu, jadi mitos-mitos itu digunakan oleh masyarakat generasi lampau untuk bisa mengontrol masyarakat dan kontrol masyarakat itu bisa mempersatukan mereka dan akhirnya menghasilkan sebuah peradaban besar. Ya, jadi gini, kalau misalkan gini nih, saya tuh dulu menjelaskan kalau ada karakteristik mitologis tapi hanya ada di satu tempat, maka kita sikapi dia sebagai folklore dari masyarakat. Folklore apa? Folklore tuh tradisi non tulisan. Ya. Folklore tuh cerita rakyat tapi tradisi non tulisan lah. Nah, tapi kalau misalkan kita menemukan ada mitos dan ada di seluruh dunia, maka kita jangan anggap itu folklore, tapi kita anggap itu memang beneran ada. Misalkan cerita raksasa. Raksasa. Di mitologi Cina ada, mitologi India ada, Mesopotamia ada, Mesir ada, Di kita Jepang ada, di kita juga ada. Raksasa kan? Makhluk kerdil, manusia kecil. Di Eropa ada, di Jepang ada, di Cina ada, di Indonesia ada. Nah, kalau misalkan makhluk-makhluk mitologis itu di mana-mana diceritakan, maka hampir pasti berarti di situ tuh memang ada. Apakah masyarakat terinspirasi dari kaum cebol, atau misalkan kaum yang kegedean badannya,
atau misalkan ada ras tertentu, ya itu mau urusan nanti. Cuman intinya berarti di orang itu memang melihat sesuatu yang menjadi fakta gitu. Kalau misalkan mitos itu terdengar di seluruh dunia, cerita tentang banjir besar, di mana-mana ada kejadian. Apakah itu imajinasi kolektif masyarakat ketika kebanjiran? Bisa. Atau memang dulu ada kejadian itu juga bisa, yaitu belakangan kita buktikan secara empiris. Cuman maksudnya kita layak untuk mempertimbangkan satu mitos adalah didasarkan pada kenyataan kalau memang diceritakan di banyak bangsa yang satu sama lain tidak terkoneksi dan tidak berinteraksi gitu. Gitu. Wah, banyak sekali ya mitos-mitosnya. Kuyang dan leak itu sama. Apa? Sama-sama nggak punya badan kan? Yang gitu kan? Sama-sama jeroan ngapung Iya. gitu, iya. Leak Bali, Kuyang mah di Iya, Kalimantan. di Banjar. Iya, Iya, di Kalimantan. Nah, sama kan? Sama-sama makan orang nggak sih? Sama-sama perempuan yang nyari janin. Ini makan orang juga kan itu kan? Iya. Bener. Tapi saya mau nutup dengan ini, semangat untuk Gen Alfarizi ya. Oh iya, semangat banget. Saya apresiasi dan semoga tidak layu sebelum berkembang ya, karena tantangan jadi konten kreator di Indonesia tuh kalau misalkan hal-hal yang baru tuh, iya, saya khawatir lah. Tapi ya kalau ada kesempatan pengen ketemu. Iya, dan bahkan di story-nya dia bilang sempat berhenti setahun bikin konten karena videonya tuh nggak ada yang nonton satupun. Tapi setelah dia nonton Malaka Project, dia akhirnya bikin video lagi dan ternyata meledak. Wih, mantap. Makanya sangat Mantap. apresiat sama Ferry Irwandi. Oke, Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.